Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Luciana. Saya akan memberikan bahan pelajaran yang berjudul Wali Songo. Pelajaran ke-10, Kisah Keteladanan Wali Songo. Siapakah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteladanan Wali Songo yang digarisbawahi ada dua, yaitu tentang keimanan wali Allah yang tidak dicampuri oleh kesyirikan dan ketakwaan wali Allah yang tidak sekedar pengakuan tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Wali Allah jumlahnya banyak sekali, tetapi dalam pelajaran kali ini yang kita pelajari hanyalah Wali Songo. Kisah keteladanan Wali Songo Sunan Gresik. Sunan Gresik lahir di Samarkand, Uzbekistan, Asia Tenggara pada abad ke-14. Nama asli dari Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Kisah keteladanan Sunan Gresik yaitu semangat dalam mendakwah agama Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara baru bercocok tanam kepada para penduduk Jawa. Sunan Ampel. Sunan Ampel juga mengajarkan falsafah molimo, moh malim, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon. Sunan Ampel atau Raden Rahmat lahir di kerajaan Chapa, Vietnam pada tahun 1401. Sunan Ampel dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Kisah keteladanan yang dapat kita ambil dari Sunan Ampel adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya, walaupun Prabu Brawijaya tidak memeluk agama Islam, ia terkesan dengan ajaran agama Islam yang memiliki budi pekerti yang mulia. Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 di Tuban. Nama asli dari Sunan Bonang adalah Raden Maulana Malik Ibrahim. Keteladanan dari Sunan Bonang adalah cara berdakwahnya yang bijak dengan menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati rakyat. Selanjutnya, Sunan Kudus. Sunan Kudus lahir pada tanggal 9 September tahun 1400 di Kesultanan Utsmaniyah. Nama asli dari Sunan Kudus adalah Ja'far Shadiq. Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Mudung. Sunan Kudus memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Keteladanan yang dapat kita ambil dari Sunan Kudus adalah bahwa Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan kiai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Pananas, penangsang Adipati Jipang, Panolang. Selanjutnya yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Surabaya tahun 1470. Sunan Derajat merupakan anak dari Sunan Ampel. Beliau memiliki pesantren yang dijalankan di desa Derajat, Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522. Kisah keteladanan yang dapat kita ambil dari Sunan Derajat adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku terpuji. Selanjutnya yaitu Sunan Giri. Sunan Giri nama aslinya adalah Muhammad Amil Yakin. Lahir pada tahun 1442 di Kerajaan Blambangan. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Sunan Giri sangat berjasa dalam mendakwakan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia.
Ia pernah menjadi hakim loh dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia berdakwah melalui kesenian dan menciptakan tembang Islami untuk dolanan anak-anak seperti jamburan, hitungan, dan delikan. Sudah mengerti anak-anak sampai di sini? Lanjut ya. Selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau bernama asli Raden Said merupakan putra dari Adipati Tuban loh yang bernama Tumenggung Wilacipta. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450. Ia merupakan murid dari Sunan Bonang loh yang wafat pada tahun 1550 di Demak. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Contohnya adalah wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul merupakan hasil karyanya. Selanjutnya yaitu Sunan Muria. Sunan Muria yang bernama asli adalah Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga loh. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Beliau wafat pada tahun 1560. Sunan Muria berdakwah dengan cara yang lembut, yang menggunakan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat berdakwah. Hasil ciptaannya adalah tembang Sinom dan Kinanti. Sasaran dakwahnya adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau bernama aslinya adalah Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 di Kairo, Mesir. Tahu ya, Sunan Gunung Jati merupakan putra dari Syarif Abdullah Undatuddin. Dia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para walinya di Masjid Demak. Baiklah anak-anak, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.